Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan. Di dalam kondisi sekarang ini Tuhan Yesus, kami sepenuhnya bergantung kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Ampuni Tuhan setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kami perbuat Tuhan, supaya kami dapat Tuhan datang kepadamu, sujud menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi kita mau katakan haleluya.
Kudus, manis dan lembut, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kau yang ku perlu Tuhan, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah kami mau Tuhan, ya Roh Roh Kudus, Kudus-Mu bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bertahtalah Roh Kudus, lebih lagi haleluya, urapan-Mu, lawatanmu. Kau yang ku perlu Tuhan. Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama. Sekali lagi kita mau katakan, di bekerjalah ya Roh hidupku. Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Yes, Kau ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama di hidupku. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Bekerja Roh Kudus, Kau yang terutama, Kau yang ku sembah, Kau Tuhan, Kau Tuhan, sembah namanya. kami Yesus, perlu Allah yang Engkau, perkasa, Allah kami yang butuh mulia. Dia sanggup Namamu. menyembuhkanmu, Kau Dia sanggup penolongku. memulihkanmu. Haleluya. Percaya, percaya. Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Allahku, Kau yang berkuasa. Haleluya. Untuk selamanya ku mau Haleluya. sembah-Mu, Haleluya. ku mau mengikut-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami
Kami puji Kau Tuhan, kami perlu Roh-Mu dalam hidup kami. Syukur kami naikkan, sembah kami berikan. Haleluya, Kau yang berkuasa. Bersyukur kepada Tuhan. Terima Nikmati kasih hadirat Tuhan. Yes, Tuhan haleluya hadir di Yesus. tengah-tengah kita. Kami percaya Kita Tuhan. menyembah. Haleluya. Sebab Dia yang layak kita Selamanya sembah. aku Dia yang layak kita tinggikan. sembah. Yesus. Selamanya Yesus. aku mau Haleluya. agungkan Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus. Oh Yesus, Ajaib. Kau penolongku. Haleluya. Syukur, haleluya. 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 Kemuliaan bagimu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Segala Tuhan. hormat pujian. Kami mau menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Yes. Dengan segenap hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nikmati Terima kasih. keindahan Kami mau dan menikmati Tuhan. keagungan-Mu, oh Keagungan Tuhan. Ku nikmati Sekali lagi Tuhan, kami mau menikmati. kemuliaan-Mu, Haleluya. menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau rindu Tuhan. Kami rindu dekat dengan-Mu Bapa. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati Keindahan, oh keindahan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati, amin, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Rindu selalu
bersamamu, dekat denganmu. Kediaman, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati kemuliaan, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati. Kita sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Ku muliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Ku agungkan nama-Mu, Yesusku. Haleluya, Ku haleluya, nyanyikan glory, haleluya. ku nyanyi haleluya. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau. Ku
Ku tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Engkau Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allahku yang baik, Kami memuji Maha kebesaran-Mu. kuasa, Kau maha mulia, sungguh yang besar mulia. Engkau. Oh, oh. Haleluya, Oh. haleluya, Yesus. Haleluya. Sungguh Kau terbesar, sungguh Kau termulia, Raja yang mulia. Sungguh ajaib Kau Yesus, Kau penuh kuasa, Kau Tuhan Allah kami, Kau gunung batu dan kekuatan kami. Sungguh Engkau Allah yang maha dahsyat, Kau yang berkuasa. Sampai kapanpun kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Terima kasih kami Tuhan. agungkan, Terima kasih Bapa. kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan untuk sujud di altar-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Haleluya. Oh. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami Bapa. Oh. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku Amin. lebih dari siapapun. Engkau tahu Kau tahu Tuhan. ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu
setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Amin. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita sudah sampai bilangan kita seri yang ke-18. Ingat, sekali lagi kita selalu mengulangi tentang latar belakang ini. Kitab Kejadian, pilihan, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Kitab Keluaran, bangsa ini ditebus.
dari Mesir dengan kemah tabernakel untuk diperlengkapi supaya mereka bisa beribadah, dan diinstruksikan dalam waktu 1 bulan. Lalu kitab Imamat dengan tema kesucian, dan kitab Bilangan adalah kata kuncinya persiapan. Mereka dipersiapkan memiliki tanah perjanjian dengan melewati 40 tahun di padang gurun. Ingat, Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Musa akan meninggal sebelum masuk tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhirnya dalam 4 khotbah. Jadi penerima atau pembaca asli itu adalah orang Yahudi generasi baru di Moab. Ya, mereka mendengarkan khotbah Musa ini. Dan kata kunci kitab Ulangan ini adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, pembaharuan perjanjian Sinai. Ayat kunci kitab Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan, pembaruan perjanjian Musa. Walk through the Bible menggambarkan ini seperti duet. Hukum pertama, hukum kedua. Hukum pertama di Sinai dan hukum kedua ini, duet run on me. Kita sudah menyelesaikan minggu lalu Ulangan pasal yang kedua. Hari ini kita mulai dengan Ulangan pasal 3. Ulangan pasal 3 masih tetap yang sama. Ini khotbah Musa yang pertama yang menggambarkan apa yang Allah sudah lakukan di masa lampau, historical. Khotbah pertama, tinjauan atas tindakan Allah di masa lampau. Pasal 1, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Generasi 40 tahun yang lalu. Pasal 2 memulai dengan new beginning, ya. Melintasi daerah Transyordan, bukan seperti normal kita. Nah, bagian ketiga hari ini adalah penaklukan Transyordan. Nah, minggu kemarin kita sudah melihat penaklukan Sihon. Nah, hari ini kita akan belajar penaklukan Og. Dan ini keduanya adalah penaklukan Transyordan. Kita baca Ulangan pasal 3 ayat yang pertama. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan. Dan Og, Raja Basan, dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesbon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Nah, mengalahkan Og, Musa, ingat ya, ini khotbah pertama Musa dalam kitab Ulangan. Jadi Musa mengenang lagi tentang tindakan Tuhan atas Raja Og dari Basan. Nah, Og Raja Basan itu terletak di sebelah utara Sihon yang minggu lalu kita pelajari yang ditaklukkan itu. Nah, sebetulnya untuk masuk tanah perjanjian mereka nggak perlu pergi berperang mengalahkan Og. Tidak sama sekali. Coba lihat ya gambar peta ini, ya. Ini gambar tanah perjanjian. Nah, 40 tahun yang lalu
First attempt, pencobaan yang pertama. Mereka berusaha untuk masuk tanah perjanjian lewat dari selatan seperti ini. Tapi kenyataannya 40 tahun kemudian rencana berubah. Masuk tanah Kanaan lewat sebelah timur. Lihat tanda panah ini. Nah, jadi sebetulnya mereka nggak perlu mengalahkan Og. Tapi masalahnya di sebelah utara, di sayap kanan pintu Kanaan, dekat tanda panah masuk tadi itu ya, apa yang terjadi? Raja Og mulai mengancam. Ayat 1, ayat kita yang kita baca yang pertama kali tadi itu. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Ingat gambar bagan tadi itu, gambar peta map tadi itu ya. Nah, di sini ayat 1 itu menggambarkan di sini. Dan Og Raja Basan, Og itu raksasa, dia intercept, mendatangi, menyerang mereka dari utara. Ini yang terjadi. Ingat ya, saat orang Israel mau sesudah perang berbalik, kita mau menyeberang nih, kembali lagi. Tapi Og dan pasukannya provokasi di situ. Nah, Edrei memang agak kesulitan melihat sebetulnya Edrei itu di mana. Banyak, ada 2-3 tempat tafsiran. Memang tidak diketahui tempat tepatnya di sana. Tapi Alkitab mengatakan ini tempat pertempuran dimulai. Itu sekitar 30 mil, 45 kilo di sebelah timur, ujung selatan Danau Kinerot. Nah, ayat yang kedua, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia. Nah, perintah Allah buat orang Israel itu jelas sekali. Do not afraid, ojo wedi, jangan takut. Beranilah untuk memerangi Og, Raja Basan itu. Nah, penekanan jangan takut itu menunjukkan bahwa mereka harus tahu, menyadari kita punya tugas besar untuk punya tanah ini. Tanah dari orang Amori. Tapi ingat, sadar juga kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti Tuhan menyertai. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka untuk tugas perang ini. Jadi jangan takut itu bertumpu pada 2 jaminan. Apa jaminan yang pertama? Tuhan sudah menyerahkan musuh mereka ke dalam tangan orang Israel. Yang kedua, Tuhan mengingatkan mereka diingatkan, baru saja kamu mengalahkan Sihon yang minggu lalu kita pelajarin. Dan Musa di sini menekankan sekali lagi ya, pujian bagi Tuhan. Tuhan yang dipuji. Kita menang, kita memperoleh negeri mereka, itu semuanya karena Tuhan. Kalau saudara masih ingat minggu yang kemarin, ingat ya, kamu memiliki negeri ini bukan karena kamu, bukan karena jasa-jasamu, tapi karena Tuhan. Nah, seperti dalam kasus Sihon minggu kemarin, ya, tapi yang luar biasa di sini disebutkan 60 kota. Jadi kerajaannya Og punya 60 kota yang temboknya tinggi-tinggi disebutkan. Bentengnya besar-besar, tidak bisa menahan pejuang-pejuang Israel. Anak-anak muda ini. 60 kota, saya katakan 60 kota itu fantastis. Kenapa fantastis? Saya bapak ibu semuanya melihat ya, membandingkan Jawa Timur. Jangan lihat COVID hari ini ya. Sudah, bandingkan Provinsi Jawa Timur itu ada 29 kabupaten dengan 9 kota. 29 kabupaten. Sementara 60 kota dikalahkan. Lebih banyak. Hampir 2 kali lipat kota-kota di Jawa Timur. Nah, disebutkan dalam ayat yang keempat wilayah Argob. Nah, Argob itu nama lain dari Basan. Gitu? Atau bagian Argob itu bagian dari Basan.
Nah, Argob ini sekarang pada waktu itu dikenal sebagai tanah orang Reva, tanahnya orang-orang raksasa. Ingat ya, beberapa seri yang lalu, kepercayaan prajurit Israel 40 tahun lalu dan sekarang ini beda. Dulu nggak percaya Tuhan, sekarang percaya Tuhan. Dulu nggak percaya firman Tuhan, sekarang percaya firman Tuhan. Generasi pertama dan generasi kedua berbeda. Nah, kalau mau tanya kita, Argob Basan itu sekarang di mana? Argob atau Basan, lihat gambar ini ya. Dataran tinggi Golan sekarang ini yang jadi tempat ribut ya, perebutan antara Syria, Lebanon sama Israel. Lihat tempat ini, subur, memang tempatnya subur. Coba lihat topografi ini ya, lihat topografi, the Golan Heights, ya, dataran tinggi Golan. Lihat ya, lihat enak sekali di sini ada gambar peta. Lihat ini wilayah Israel. Memang di sana pegunungan ya. Nah, ini wilayah negeri orang Syria, ini wilayah Yordania. Sekarang ini saya bilang Golan, wilayah Golan. Saya mau bicara Basan itu lihat di tempat yang warna putih ini. Jadi saya ulangi lagi, yang lihat yang warna putih ini. Ini dataran tinggi Golan. Jadi orang Israel memikirkan bahwa kami dulu merebut tempat ini. Saya tidak mau bicara politik, tapi dataran tinggi Golan, ya wilayah Basan dan wilayah Argob yang dulu direbut orang Israel pada waktu penaklukan itu. Kita teruskan. Ayat ke-6, istilah menumpas haram. Minggu lalu sudah dibahas ya. Tapi muncul lagi di sini. Memang haram itu diserahkan atau dipersembahkan kepada Tuhan dan seringkali berhubungan dengan kehancuran total. Nah, kunci kemenangan itu yang paling penting di sini. Bagaimana mereka bisa menang melawan raksasa? Bagaimana mereka bisa perang melawan daerah Highlander, tempat yang tinggi? Bagaimana mereka bisa menang melawan 60 kota? Kuncinya satu, Tuhan. Tuhan Allah. Oke, kita teruskan ya, ayat 8, 9 dan seterusnya. Jadi pada waktu itu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan. Mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og, raja Basan, yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Ya tadi itu Rafa tadi dia, orang-orang raksasa. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi itu merangkum. Nah, kalau mau tahu ceritanya ada dalam kitab Bilangan, sedikit pernah dibahas dalam pasal selanjutnya dalam kitab Yosua juga. Nah, ayat-ayat ini, ingat ya, ini khotbah Musa sedang merangkum penaklukan wilayah yang dikuasai. Minggu lalu kita belajar Sihon dan minggu ini kita belajar Og, dua raja Amori yang tinggal di daerah Transyordan. Kenapa orang Israel perlu diingatkan? Makanya minggu lalu saya katakan kan, kenapa pendahuluan ini mesti diulang-ulangin. Kita mengingat kembali, orang Israel sama, diingatkan kembali, diulang-ulangi untuk mengingatkan kesetiaan Tuhan di masa lalu. Nah, ada dua aspek penting ya dari rangkuman ini yang sangat memikirkan orang Israel. Yang pertama, ayat-ayat ini membicarakan sifat luasnya penaklukan Israel dari ngarai Arnon ya sampai ke gunung Hermon yang orang Sirion, orang disebut orang Fenisia Sidon, dan orang Amori menyebutnya Senir. Coba lihat gambar ini ya. Sungai Arnon itu sekarang dikenal dengan nama Wadi Mujib. Ini ngarai jurang sungai. Ya, itu ada jurang di bawahnya itu, di bawah jurang itu ada sungai. Bagus sekali. Ya. Nah, sungai itu sekarang wilayah Yordania dan menuju Laut Mati. Ya, ini kalau Wadi Mujib dilihat dari timur di musim panas,
Nah, ingat ya, orang Israel pernah base camp di sini. Tapi akhirnya merebut tempat ini. Dan ngarai, jurang canyon, Wadi Mujib, kalau sudah lihat ya, keren sekali. Keren sekali. Ini memang tempat wisata di Yordania. Nah, saya waktu pergi Yordania tidak sempat ke tempat ini, hanya melihat Petra. Nah, mereka pergi dari Arnon situ sampai ke utara di Gunung Hermon. Nah, saudara bisa lihat di gambar ini ya, yang di belakang puncak bersalju pegunungan Hermon. Nah, di musim dingin seperti ini. Saya dulu dengan istri, kami naik kereta gantung, dingin sekali. Lah, kami naik ke Gunung Hermon, melihat salju di sana. Ayo kita lihat klipnya. Bagaimana Gunung Hermon itu indah sekali. Kita lihat tempat wisata ya, sekarang menjadi tempat wisata. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana orang Israel menyerang tempat itu di tengah musim dingin dan luas dan besar, 60 kota. Kalau musim dingin, orang bisa main salju di sini. Keren sekali. Saya sudah pernah ke tempat ini. Jadi lihat ya, panah-panah yang di atas di Gunung Hermon. Nah, sampai dekat Sungai Arnon. Ini luasnya penaklukan wilayah timur yang dikuasai orang Israel. Yang kedua, Og itu salah satu dari orang-orang Reva, yaitu orang raksasa yang terakhir yang dihadapi orang Israel dalam pertempuran. Ingat ya, disebutkan ranjang besi. Nah, sebetulnya ini kemungkinan terbesar ini adalah sarkofagus. Nah, memang disebut ranjang besi, tapi ini sarkofagus. Ini peti mati. Ukurannya 2 kali 4,5 meter. Kira-kira kalau peti mati lebarnya 2 meter. Sementara peti mati biasanya umumnya 70 cm sampai 80 cm. Ada yang 1 meter. Panjang tidak lebih dari 2 meter. Ini 2 kali lipat ukuran manusia. Nah, kita lihat contoh-contoh ya, sarkofagus pada masa itu. Nah, ini sarkofagus Firaun yang terbuat dari emas. Nah, ketika saya pergi ke Mesir, saya melihat sarkofagus ini ya. Sarkofagus itu peti mati yang terbuat dari emas. Nah, ini klip sarkofagi ya, durasi 3 menit 40 detik yang ada di museum di Kairo. Kita lihat ya. Di lantai 2 ini, kalau saudara pergi ke sana, nah ini bagiannya sarkofagi. Ini sarkofagi itu mumi ditaruh di tempat ini dan ditutup. Ini yang sederhana yang terbuat dari kayu. Nah, saudara lihat ya. Nah, seperti ayatnya dikatakan seperti ini. Hampir sama. Kalau di Mesir, ingat ya, ini bukan di Mesir. Yang kita baca tadi itu
Raja Sihon, Raja Og, Basan. Tapi kita bisa melihat sarkofagus itu umum digunakan pada waktu itu. Mungkin kita akan potong klipnya karena terlalu panjang yang kita lihat. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini adalah kalau saudara pergi ke museum di kota Kairo, saya pergi juga ke sana melihat tempat ini. Saya pikir ini tempat yang paling menyenangkan saya lihat. Kami masuk dari pagi buka sampai tutup, saya lihat di tempat ini. Semua orang sudah keluar, saya nggak bosan-bosan di tempat ini. Saya putarin semua, saya lihat tempat ini semuanya. Dan inilah tempat namanya, nah sudah lihat kotak-kotak kita. Sama persis. Dari yang sederhana, dari yang emas, dari yang kayu, itu umum sekali sarkofagi itu. Sebetulnya tempat ini luas. Jadi kalau kita mau lihat sarkofagi, nah itu, lihat ya, sarkofagus. Nah seperti ini. Kalau di Mesir ada berbagai macam ya. Kita potong saja. Oke. Ini sarkofagus di musim di Brooklyn, di Amerika Serikat. Lihat ya tahunnya sebelum Masehi. Ini terbuat dari batu granit. Lihat ya ukurannya 1,3 130 cm. Sorry, 130 cm. 1,3 meter kali 2, panjangnya 2,36 cm. 2 meter saja 2,3 meter dan tingginya 1 meter. 104 cm. Lihat gambar ini berikut ini. Ini sarkofagus di Louvre di musim di Paris. Nah, lihat tahunnya ya. Ini diketemukan di Abu Rouge dekat Giza di Mesir. Nah, bahannya lain. Ini batu kapur. Beratnya 9 ton. Lihat ya. Lebarnya tidak sampai 1 meter. Tingginya 1,27. Panjangnya 2,6. Satu lagi. Sarkofagus Wenner. Ini terbuat dari granit, pakai tutup ya. Kotak yang di bawah 2,5 panjangnya, tingginya 1,5 meter, lebarnya 1 meter 13 cm. Tutupnya, saya lihat gambar-gambar ini ya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab? Sarkofagus Raja Og 2 kali 4,5 meter. Ulangan pasal 3 ayat 11. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang besi. Itu sarkofagus. Berapa ukurannya? 4 hasta, 9 hasta kali 4 hasta. Sama seperti lebar 2 meter, panjang 4,5 meter. Sekarang bisa paham kenapa Sihon dan Og melawan Israel. Itu adalah perang melawan raksasa. Saya mau tutup bagian hari ini dengan suatu penerapan buat kita. Hari ini kita melihat tentang gambar klip sarkofagus ya, peti mati. Ada yang mewah dari emas, ada yang sederhana dari kayu, ada yang kuat dari granit berbagai ukuran. Sama seperti sekarang ya, masa kini. Orang meninggal punya peti mati. Dari yang sederhana kayu. Bahkan mungkin cuman dibungkus kain. Sampai peti mati yang mahal sekali, ratusan juta. Mewah. Tapi bagaimanapun juga peti mati tidak menjamin kehidupan sesudah kematian bagi orang yang tinggal dalam peti mati itu. Ada satu cerita ya, sebuah bank di Binghamton di New York. Nah, bank itu mengucapkan ucapan. Nah, ada bank yang lain yang buka di tempat dekat dia. Ya, walaupun itu pesaing, kompetitor, pindah gedung baru, tapi bank ini memberikan ucapan selamat. Ya, ucapan bunga selamat seperti di Indonesia lah, umum. Tapi masalahnya terjadi kekeliruan. Jadi mereka telepon toko bunganya, pesannya, tapi toko bunganya keliru. Kenapa? Tertukar. Jadi kartu yang tertulis untuk bank kompetitor itu ditulis
diiringi rasa simpati yang mendalam. Baru buka toko kok rasanya ucapannya duka cita. Ketika ketahuan yang punya toko bunga, malu luar biasa. Berusaha untuk minta maaf dan minta maaf baik kepada bank kompetitor itu, baik kepada bank yang pesan. Tapi yang lebih malu lagi, seharusnya tulisan kepada bank ucapan selamat dikirim ke rumah duka untuk menghormati orang yang meninggal. Jadi ucapan selamat untuk bank yang baru pindah diberikan kepada orang mati. Jadi orang mati itu dapat tulisan apa? Keluarganya, selamat menempati lokasi baru Anda. Wow. Mungkin sakit hati ya. Tapi sebetulnya kalau ucapan itu diucapkan untuk orang Kristen, cocok. Karena kalau kita meninggal, kita pindah lokasi. Dan itu pasti di sorga. Karena Yesus. Orang yang percaya akan masuk ke tempat yang baru. Dan super sangat indah. Kita bersatu dengan Kristus. Penderitaan kita, kelemahan kita, duka cita kita, lenyap. Hari ini kita melihat sarkofagus peti mati sebagai bentuk penghormatan. Nah masalah, tapi lebih dari itu yang paling penting adalah sesudah kematian, kita mau pergi kemana? Itu sebabnya Paulus menjelang ajalnya dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan jauh lebih baik aku akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Satu hal yang luar biasa buat kami. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu, boleh memberkati kami. Biarlah Bible Class hari ini, evening prayer hari ini, boleh menjadi berkat buat kami. Anak-anak-Mu yang sudah melayani, singer, WL, pemain musik, operator, dan semuanya, kami semua yang belajar mendengarkan firman-Mu, Kau juga berkati. Di akhir ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang mendengarkan Bible Class hari ini. Kiranya berkat-Mu boleh tercurah dalam kehidupan kami. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini oleh Tuhan. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, anak cucu menantu kita. Dan kiranya berkat Tuhan boleh menyertai dari Bapa, Putra, Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.